Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Wijayanti, NIM 858 5513009 akan mensimulasikan pembelajaran kelas rangkap model 221 pada kelas 4 muatan pembelajaran IPS sumber daya alam dan pada kelas 5 muatan pembelajaran IPA sumber panas. Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik semua ya, alhamdulillah. Oke, hari ini Bu Ayunin, guru kelas 4 sedang rapat. Nah, untuk itu hari ini kelas 5 dan kelas 4 kelasnya kita gabung dulu ya. Oke anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, silahkan untuk ketua kelas 5 memimpin berdoa terlebih dahulu. Amin. Nah, untuk menambah semangat kita pada pagi hari ini, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Pusaka bersama-sama. Oke. Baik anak-anak, Bu Dian absen dulu ya. Untuk kelas 4, ada yang tidak masuk? Lengkap ya? Alhamdulillah. Oke. Kalau untuk kelas 5, lengkap juga? Oke, lengkap juga. Alhamdulillah. Bu Dian ke kelas 4 dulu ya. Nah, untuk kelas 4 hari ini kita akan belajar tentang sumber daya alam. Untuk tujuan pembelajarannya adalah melalui kegiatan berdiskusi dalam kelompok, siswa dapat mengidentifikasi sumber daya alam yang ada di lingkungan sekitarnya. Nah, sekarang coba kalian buka buku kalian tema 6 halaman 23. Sudah ketemu anak-anak? Nah, di sana ada teks bacaan, kalian baca dulu dan kalian pahami sebentar ya. Oke, sementara kalian membaca, Bu Dian akan berpindah pada kelas 5. Oke. Oke, kelas 5. Hari ini kita akan belajar mengenai sumber energi panas. Dengan tujuan pembelajaran, dengan melakukan percobaan tentang bagaimana sumber energi panas dapat menyebabkan perubahan, siswa mampu menerapkan konsep perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari secara bertanggung jawab. Nah, anak-anak, kemarin sudah dijelaskan ya macam-macam sumber energi panas yang dapat kita peroleh. Yang apa aja anak-anak? Ada yang masih ingat? Iya, Andri? Iya, benar. Ada listrik, benar. Terus kemudian matahari, pinter. Nah anak-anak, pada hari ini kita akan melakukan percobaan bagaimana sumber energi panas dapat menyebabkan perubahan. Nah, sekarang silahkan kalian bentuk kelompok sesuai dengan kelompok yang telah kita bentuk minggu lalu ya. Oke, sudah? Kalau sudah, silakan untuk perwakilan kelompok mengambil masing-masing 3 wadah plastik dan 6 kotak es yang sudah Bu Dian siapkan. Satu kelompok satu saja ya yang maju. Oke anak-anak, sudah dapat semua? Kalau sudah, coba kalian letakkan masing-masing 2 kotak es atau 2 balok es pada 3 wadah plastik yang ada di meja kelompok kalian. Nah, seperti yang Bu Dian lakukan ini ya. Sudah anak-anak? Oke, kalau sudah, coba selanjutnya kalian letakkan satu wadah ke dalam lemari yang ada di kelas, kemudian satu wadah lagi di atas meja kelompok kalian dan satu wadah di luar kelas yang terkena cahaya matahari secara langsung. Nah, selanjutnya coba kalian amati, lalu kemudian kalian ukur dan kalian catat berapa lama waktu yang diperlukan es batu pada masing-masing wadah tadi untuk benar-benar mencair. Mengerti anak-anak? Ada yang mau ditanyakan? Ya, kenapa Lulu? Iya, jadi satu diletakkan di lemari kelas, kemudian yang satu diletakkan di atas meja kelompok, yang satu lagi diletakkan di mana anak-anak? Iya, di luar kelas yang terkena cahaya matahari secara langsung. Nah, sudah mengerti? Ada yang mau bertanya lagi? Tidak ya? Oke, kalau sudah mengerti, silahkan melakukan pengamatan. Bu Dian akan berpindah pada kelas 4 terlebih dahulu. Oke, kelas 4 sudah selesai membacanya? Baik, dari yang kalian baca tadi, ada sumber daya alam yang dapat diperbarui dan yang tidak dapat diperbarui. Nah, kalau sumber daya alam yang dapat diperbarui, contohnya apa saja? Ada yang dapat
Iya, benar sekali. Ada hewan, ada tumbuhan. Kalau sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui? Iya, benar. Batu bara. Kemudian minyak bumi, benar sekali. Oh iya, besi juga dapat. Oke, benar semua jawabannya. Nah, sekarang kalian perhatikan, Budian punya gambar apa? Iya, benar. Ada mangga, wortel, brokoli, dan kol. Nah, ini semua merupakan tumbuh-tumbuhan hasil dari apa, Cah? Dari perkebunan atau pertanian. Nah, hasil dari perkebunan atau pertanian dapat tumbuh subur jika dirawat dengan baik. Selain perawatan, tumbuhan juga memerlukan lingkungan yang sesuai. Nah, contohnya lingkungan hidup kita adalah dataran rendah. Contoh tumbuhan yang dapat ditanam di dataran rendah adalah padi, jagung, kemudian apa lagi? Iya, bener, pisang, ya, kelapa boleh. Nah, kalau tumbuhan yang dapat ditanam di dataran tinggi, ada apa aja? Ada yang tahu? Iya, benar. Ada teh, stroberi, kemudian ya, apel boleh, iya wortel. Nah, pinter-pinter semua murid Budian. Nah, sekarang coba kalian buka buku siswa kalian tema 6 halaman 29. Sudah ketemu anak-anak? Ya, coba kalian diskusikan dulu dengan teman sebangku kalian apa saja pekerjaan orang tua teman kalian, kemudian sumber daya alam apa yang dihasilkan dari pekerjaan tersebut. Baik, ada pertanyaan anak-anak? Tidak ya? Sudah paham semua? Oke, sudah paham? Kalau sudah paham silahkan dikerjakan dan berdiskusi dengan teman sebangkunya. Budian akan berpindah pada kelas 5 dahulu. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai semua pengamatannya? Oke, Budian lihat sambil berkeliling ya. Oke anak-anak, karena sebagian besar kelompok sudah selesai melakukan percobaannya, untuk kelompok yang sudah selesai, bisa perwakilan satu orang untuk menyampaikan hasil pengamatannya di depan kelas. Oke, bagus sekali. Kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Oke, selanjutnya ada yang mau menyampaikan pengamatannya lagi? Yang sudah selesai kelompok berapa? Oh iya, kelompok 3 mau menyampaikan hasil pengamatannya? Boleh, silahkan. Oke, kita beri aplaus juga untuk kelompok 3. Hasil pengamatannya sudah bagus. Nah, anak-anak, dari pengamatan tadi, es batu yang di wadah mana yang paling cepat mencairnya? Yang di wadah yang di luar kelas, pinter. Kalau yang paling lama mencairnya, yang mana? Yang di dalam lemari, benar. Nah, menurut kalian kenapa es batu yang diletakkan di luar kelas lebih cepat mencair? Karena iya, benar sekali ya, yuk. Karena langsung terkena oleh sinar matahari. Nah, kalau yang di dalam lemari lebih lama mencair karena apa, anak-anak? Iya, karena lemari tertutup dan tidak terkena oleh sinar matahari. Nah, anak-anak, selanjutnya untuk mengecek pemahaman kalian, Budian akan memberikan soal. Silahkan dikerjakan secara individu. Kemudian kalau sudah selesai, nanti bisa dikumpulkan lalu dikoreksi oleh Budian. Nah, oke anak-anak, kalau kalian sudah selesai semua, tadi kan sudah menyampaikan semua hasil pengamatannya. Untuk mengecek pemahaman kalian, selanjutnya Budian akan memberikan soal. Silahkan dikerjakan secara individu. Kemudian kalau sudah selesai, nanti bisa dikumpulkan dan Budian koreksi. Ini, Budian bagikan dulu ya. Oke, sudah dapat semua? Oke, sementara kalian mengerjakan, Budian akan ke kelas 4. Baik, kelas 4 sudah selesai semua berdiskusinya? Sudah? Oke, kalau sudah, mungkin ada yang mau maju ke depan untuk menyampaikan hasil diskusinya? Oh iya, boleh, silahkan Lita dan Sinta. Bagus. Kita beri tepuk tangan dulu ya untuk Lita dan Sinta. Oke, selanjutnya siapa lagi yang mau maju? Oh iya, silahkan Heri dan Yahya.
Oke, bagus, kita beri tepuk tangan juga untuk Heri dan Yahya. Oke anak-anak, dari hasil diskusi kalian tadi, ada yang orang tuanya bekerja sebagai petani di daerah dataran rendah, maka sumber daya alam yang dihasilkan adalah, iya benar, bawang merah, kemudian padi, ya kedelai, boleh jagung, ya. Kemudian ada yang bekerja sebagai peternak, maka sumber energi yang dihasilkan apa? Apa anak-anak? Iya, hewan ternak, benar. Contohnya sapi, kemudian kambing, kuda, dan lain sebagainya. Oke anak-anak, untuk mengecek pemahaman kalian, Budian punya soal yang akan Budian bagikan. Oke anak-anak, selanjutnya untuk mengecek pemahaman kalian, Budian punya soal yang akan Budian bagikan, kemudian dapat kalian kerjakan secara individu ya. Sebentar, Budian bagikan dulu. Oke, sudah dapat semua? Oke, sudah dapat semua ya. Sekarang bisa dikerjakan. Budian beri waktu. Nanti kalau sudah dikerjakan, sudah selesai, bisa dikumpulkan, kemudian Budian koreksi. Sementara kalian mengerjakan, Budian akan berpindah pada kelas 5. Oke, kelas 5 sudah selesai mengerjakannya? Belum? Ya, baik. Budian beri waktu 5 menit lagi, silahkan dikerjakan. Kemudian nanti dikumpulkan dan Budian koreksi. Bagaimana kelas 5? Sudah selesai? Sudah ya? Oke. Kalau sudah, silahkan dikumpulkan di meja Budian untuk Budian koreksi. Oke anak-anak, jadi kesimpulannya hari ini kita telah melakukan uji coba perubahan wujud benda karena energi panas. Yang tadi semula es batu berbentuk padat karena terkena sinar matahari, maka menjadi cair, ya benar. Selanjutnya untuk kelas 5, tugas di rumahnya adalah membaca teks perbedaan suhu dan panas pada halaman 11, kemudian menjawab pertanyaan yang ada di bawah teks tersebut. Ya, yang dikerjakan adalah poin A dan poin B saja. Sudah jelas anak-anak tugasnya? Ada yang ditanyakan? Ya, yang dikerjakan hanya poin A dan poin B. Dibaca dulu ya teksnya. Oke, sudah mengerti? Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi untuk kelas 5, silahkan dimasukkan dulu buku dan alat tulisnya, kemudian persiapan untuk pulang. Budian akan berpindah pada kelas 4 terlebih dahulu. Oke, kelas 4 sudah selesai semua mengerjakannya? Sudah ya, oke. Kalau sudah, bisa dikumpulkan untuk Budian koreksi. Oke, sudah semua ya ini? Oke, bagus. Nah anak-anak, mungkin ada yang tahu kesimpulan pada hari ini? Kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Apa anak-anak? Iya benar. Lingkungan mempengaruhi sumber energi. Jadi tidak semua tumbuhan dan hewan bisa hidup di dataran tinggi, dan tidak semua hewan dan tumbuhan bisa hidup di dataran rendah. Oke, baik, untuk kelas 4 tugasnya di rumah adalah menuliskan masing-masing 5 sumber daya alam yang dapat diperbarui dan 5 sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui di tempat tinggal kalian. Ada pertanyaan anak-anak? Iya, jadi masing-masing 5 sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui dan 5 sumber daya alam yang dapat diperbarui. Mengerti? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, silahkan buku dan alat tulisnya dimasukkan dulu. Selanjutnya kita persiapan untuk pulang. Oke anak-anak, sebelum kita akhiri pembelajaran pada hari ini, silahkan ketua kelas 4 untuk dipimpin doa terlebih dahulu. Amin. Oke. Anak-anak, Budian akhiri ya pembelajaran hari ini. Terima kasih, hati-hati di jalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.